Oke, welcome back to my channel. Jadi kembali lagi di video kali ini. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara teman-teman untuk melakukan trading cryptocurrency ataupun Bitcoin serta kripto-kripto yang lain di Indodax melalui VC. Nah, sebenarnya trading atau jual beli transaksi cryptocurrency atau Bitcoin di VC maupun di handphone menggunakan aplikasi Indodax itu sama aja. Cuman tampilan aja yang berbeda. Terkait dengan cara-caranya itu semuanya sama. Nah, di sini saya sudah membuka terkait dengan aplikasi dari Indodax-nya. Namun sebelum saya lanjut, untuk teman-teman silakan dibantu di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu agar channel YouTube ini semakin berkembang dan semakin semangat untuk memberikan tutorial ke teman-teman semua. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Di sini saya sudah membuka Indodax melalui website ya di VC. Nah, di sini sudah tampil terkait dengan tampilan dari Indodax-nya itu sendiri. Nah, di sini yang pertama ketika teman-teman ingin melakukan trading, maka yang pertama pastikan teman-teman itu memiliki saldo rupiah atau saldo EDR yang sudah teman-teman depositkan di Indodax. Nah, untuk tutorial cara depositnya teman-teman bisa tonton video yang saya cantumkan linknya di atas. Oke, langsung saja di sini terkait teman-teman. Yang pertama di sini untuk yang pemula khususnya yang belum pernah buka terkait dengan Indodax atau baru mau belajar, di sini adalah tampilan dari website dari Indodax itu sendiri. Nah, di sini ada marketplace. Marketplace ini isinya adalah market atau pasar tempat kita melakukan jual beli cryptocurrency. Jadi kita tinggal klik aja marketplace-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan terkait dengan favorit. Kemudian di sini ada semuanya. Kalau favorit ini artinya kripto-kripto yang sudah terpilih, yang sudah menjadi daftar ke favorit kita. Kemudian di sini ada pilih semua. Semua itu artinya semua kripto yang masuk ke dalam exchange dari Indodax itu sendiri kita bisa transaksikan untuk jual beli. Nah, di sini saya akan mencontohkan ke teman-teman bagaimana caranya trading atau jual beli dari kripto itu sendiri. Misalkan di sini saya mencontohkan yaitu ada koin crypto for Matic Network ya. Matic ini punyanya dari Ethereum juga. Di sini saya akan memberikan ke teman-teman contoh. Nah, di sini saya ada saldo IDR atau saldo rupiah yang tidak digunakan itu sebesar 999.539 ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman belum memiliki saldo IDR, maka teman-teman tidak bisa melakukan pembelian kripto. Jadi pastikan terlebih dahulu adalah saldo yang sudah masuk. Jika teman-teman belum, silakan klik deposit terlebih dahulu untuk menambahkan saldo teman-teman. Nah, kemudian tutorialnya di sini adalah untuk caranya. Nah, di sini ada yang namanya order finding, itu artinya order ketika teman-teman sudah melakukan entry. Nah, di sini ada dua pilihan ya teman-teman. Ketika kita ingin melakukan beli Matic Network atau beli kriptonya, maka kita tinggal mengisi data yang ada di Matic untuk beli Matic Network-nya, atau ketika teman-teman sudah memiliki, teman-teman bisa jual Matic Network. Nah, di sini saya akan mencontohkan pertama tutorial cara untuk melakukan pembelian. Nah, misalnya kita bisa lihat terlebih dahulu untuk harga Matic sekarang itu adalah di harga 120 rupiah ya teman-teman, harga terakhirnya. Nah, di sini kita bisa melakukan pembelian. Misalnya di sini teman-teman untuk harga teman-teman bisa tentukan sendiri. Jadi teman-teman bisa membeli harga yang sekarang yaitu 19.200 atau di bawahnya, atau bahkan mengikuti limit atau market instan. Nah, di sini ada yang namanya limit. Jadi limit ini kita menentukan harganya, harga yang kita mau. Misalnya ingin membeli di harga di bawah harga market, misalnya membeli di harga 18.000. Misalkan 18.000, ya teman-teman tinggal isi 18.000. Kemudian jumlah Matic yang teman-teman beli, misalnya ingin membeli 10, berarti membutuhkan uang sebesar 180.558. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan langsung tanpa teman-teman harus menunggu, misalkan teman-teman tinggal pilih yang namanya market atau instan. Jadi di sini menggunakan sistem market order. Jadi teman-teman tinggal memasukkan jumlah Matic yang mau dibeli, kuenya berapa, misalkan 12, ya teman-teman tinggal masukkan 12, atau teman-teman dengan estimasi yaitu 230.175. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya persentase dari nilai IDR teman-teman atau dari nilai rupiahnya. Misalkan sebesar 25% teman-teman gunakan pembelian, maka teman-teman menggunakan uang 249.000. Misalnya setengahnya nih dari saldo teman-teman yang teman miliki, ingin teman-teman belikan ke satu kripto, misalnya ke Matic ini, teman-teman tinggal beli klik 50%. Kalau teman-teman ingin semuanya, tinggal pilih 100%. Maka teman-teman secara otomatis menggunakan semua jumlah uang yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pembelian. Nah, kemudian yang di sini yang terakhir itu ada yang namanya stop limit. Stop limit itu artinya kita membelikan batasan harga yang kita mau beli. Misalkan nih
harganya sekarang itu di harga 19.122. Nah, teman-teman ingin membeli di harga misalkan 125 misalkan. Maka ketika harga itu menyentuh di harga 125, maka teman-teman akan secara otomatis tereksekusi melakukan pembelian seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan stop limit pembelian ketika harga itu naik ke atas ataupun harga itu naik ke bawah sesuai dengan limit fresh yang teman-teman tentukan seperti itu. Maka teman-teman bisa mendapatkan kriptonya. Nah, di sini saya akan contohkan saya ingin membeli Cryptomatic ini sesuai dengan limit. Jadi di sini saya akan menentukan harganya. Sekiranya mungkin saya akan membeli untuk Matic ini di sini saya akan sekiranya saya ingin membeli mencoba entry di harga 18.700 misalkan ya. Saya ingin membeli 18.700, maka saya pilih limit. Di sini saya akan ketik 18.700. Nah, kemudian saya ingin membeli itu sebesar 25%. Misalkan 25% ataupun mungkin 50% tidak masalah. Saya order 50%, jadi saya mendapatkan 26,64 Matic di harga 18.700. Kemudian saya pilih beli. Nah, ketika saya pilih beli, maka di sini akan muncul yang namanya konfirmasi untuk melakukan pembelian 26,64 sekian Matic dengan harga 18.700 rupiah akan ditempatkan. Maka kita tinggal pilih yang namanya place order. Nah, ketika kita place order, maka order berhasil dipasang di harga sebesar 498.000 di harga 18.700 dan jumlah ordernya masih pending. Kenapa pending? Karena harganya belum menyentuh sesuai dengan harga yang kita mau atau belum ada yang menjual di harga yang kita inginkan. Maka ini akan masuk ke dalam yang namanya order pending ya di sini teman-teman. Jadi di sini sudah masuk yang namanya order pendingnya. Di sini sudah masuk order pending per hari ini ya, setelah kita order beli di harga 18.700, sejumlah order rupiahnya 499.000, di mana di sini price tigernya belum muncul, masih 0. Kemudian untuk aksinya di sini teman-teman bisa membatalkan. Jadi tidak masalah. Teman-teman di sini bisa membatalkan ketika misalnya kita ngentri di sini di harga 18.700 tetapi harganya malah terus naik, tidak ada harga ke bawah. Teman-teman ingin mengikuti harga yang sekarang misalkan ya, teman-teman tinggal pilih klik di sini. Kita klik di sini, kemudian kita pilih OK untuk membatalkan. Maka secara otomatis harga itu atau order yang kita lakukan tadi itu otomatis terbatalkan seperti itu. Itu terkait dengan cara untuk melakukan pembelian teman-teman seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah melakukan pembelian, maka nantinya akan muncul juga yang namanya di riwayat transaksi. Misalkan di sini nih saya sudah beberapa kali melakukan pembelian dan penjualan. Nah, di sini akan muncul riwayat transaksi, di mana di sini kapan teman-teman melakukan pembelian, kapan teman-teman melakukan penjualan, di harga berapa. Ini sebelumnya saya pernah membeli di harga 12.200, saya sudah jual di harga 16.000 karena sudah lumayan untung. Nah, di situ akan muncul terkait dengan aktivitas dari teman-teman. Nah, kemudian ketika aktivitas dari market, itu teman-teman juga akan muncul di sini aktivitas dari market yang sedang terjadi. Misalkan nih, hari ini ada pergerakan market yang cukup fluktuatif. Di sini terjadi pergerakan yang cukup signifikan di mana masih mayoritas terjadi transaksi beli dan jual. Di sini rata-rata orang melakukan pembelian itu di harga 19.127 dan melakukan penjualan di harga 19.122. Juga ada beberapa, cuman mayoritas masih melakukan entry pembelian seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ketika teman-teman menggunakan cara yang lain, misalkan di sini market instan seperti itu. Misalkan saya ingin membeli market instan, maka teman-teman bisa langsung mendapatkan. Misalkan ini saya mau membeli market instan sebesar 249.000. Ketika saya pilih beli, maka di sini otomatis order telah berhasil dipasang di harga sekian, terbeli secara otomatis langsung, totalnya sudah kita masuk seperti ini. Maka ketika semua order uang yang kita gunakan itu sudah selesai, maka order selesai, ada pemberitahuan di sini. Nah, kita bisa close dan kita bisa lihat di historinya kita, di riwayat transaksinya kita di sini nantinya akan masuk seperti itu, teman-teman. Nah, di sini sudah masuk yang kita order tadi, otomatis dia dapat, teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan market instan itu otomatis kita mendapatkan sesuai harga yang orang jual pada saat itu juga kita langsung dapatkan seperti itu. Cuma untuk teman-teman disarankan kalau memang ingin lebih amannya, teman-teman bisa membeli, kita menentukan harga atau limitnya biar tidak mengalami kerugian seperti itu untuk cara untuk melakukan pembelian, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua di sini saya akan memberikan contoh cara untuk melakukan penjualan.
Nah, di sini ada yang namanya jual matic. Jadi untuk pembelian yang di sini berwarna hijau, untuk jual di sini yang berwarna merah, teman-teman. Ketika teman-teman ingin melakukan penjualan, teman-teman pastikan teman-teman memiliki kriptonya. Misalnya di sini tadi saya sudah melakukan pembelian matic misalkan. Nah, di sini otomatis saldonya sudah muncul nih. Ada saldo matic di sini yaitu sebesar 13, sekian matic. Nah, ketika ingin menjual itu sama sistemnya. Kita menggunakan limit dengan harga yang kita mau, market order itu sesuai dengan harga yang ada di pasar, stop limit kita melakukan penjualan ketika harga itu menyentuh harga yang kita tentukan dan berada di area itu. Nah, misalkan di sini limit saya ingin menjual misalkan di harga 25.000 misalkan teman-teman. Harga 25.000, sedangkan harga sekarang masih di harga 18.000. Cuman ini cukup tinggi ya, saya targetkan misalnya saya ingin menjual semuanya, saya tinggal pilih 100%, maka uang saya yang tadi itu sejumlah 200 itu akan menjadi 324.000. Kita tinggal klik jual matic, kemudian kita pilih yang namanya place order. Nah, setelah kita muncul place order, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita close. Kemudian di sini juga muncul yang namanya order pendingnya kita muncul. Aksinya jual di harga 25.000 sejumlah 13, sekian matic dan sisanya ini masih sama karena belum mengalami transaksi. Nah, kemudian untuk membatalkan teman-teman sama, tinggal klik juga batalkan. Sama seperti kita melakukan pembelian seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini saya ada beberapa koin selain matic ya, saya akan bener praktekkan real untuk jualnya ke teman-teman. Misalnya di sini saya ada crypto USDT ya, USDT. Nah, di sini ada USDT juga. Nah, di sini saya akan coba jual langsung ya teman-teman menggunakan yang namanya market instan seperti tadi. Nah, di sini USDT, di sini saya coba menggunakan market instan, teman-teman. Kemudian USDT-nya saya jual secara keseluruhan atau 100% menggunakan market instan. Ini ada 6,3 USDT. Kemudian saya akan pilih jual di sini. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan limit, teman-teman sama seperti tadi, contohkan harganya sesuai yang teman-teman inginkan. Upayakan teman-teman menjual ketika posisinya sudah mengalami keuntungan. Kemudian ketika market instan itu kan langsung tereksekusi sesuai dengan nilai pasar. Stop limit juga teman-teman menentukan harga sesuai dengan teman-teman yang teman-teman mau. Ketika harga itu menyentuh harga tersebut dan berada di area yang teman-teman tentukan, maka dia akan terjual secara otomatis. Nah, kemudian di sini saya ingin market instan, maka saya akan menjualnya misalnya secara keseluruhan. Untuk USDT-nya saya jual 100%. Kemudian saya tinggal pilih di sini yang namanya jual USDT. Nah, kemudian di sini sudah terselesaikan ya teman-teman. Total saya mendapatkan 100.766 rupiah, order selesai. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk memastikan di mana, kita pastikan di riwayat transaksinya teman-teman. Di riwayat transaksi Anda di sini sudah terjadi nih jual ya. Jual sudah lumayan banyak kita jual di sini untuk USDT-nya, yaitu ya teman-teman kita sudah jual banyak di sini sebesar 100.766 di sini kita sudah mengalami penjualan. Jadi sudah langsung tereksekusi ya teman-teman, karena kita menggunakan yang namanya sistem market instan seperti itu tanpa harus menunggu harga sesuai yang kita mau. Jadi langsung tereksekusi sesuai dengan harga pasar seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk cara untuk melakukan jual beli cryptocurrency ya teman-teman. Untuk cara-cara lain seperti teman-teman ingin melakukan deposit, kemudian teman-teman ingin melakukan withdraw dan lain sebagainya, sudah ada di video yang lain juga. Teman-teman bisa tonton di video yang saya cantumkan linknya juga di deskripsi, teman-teman bisa tonton di situ. Nah, untuk tutorial terkait dengan cara untuk melakukan tradingnya atau transaksi jual belinya di VC ya, untuk teman-teman mungkin sejauh ini seperti itu yang sempat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan tutorial ke teman-teman dan mempermudah teman-teman dalam melakukan trading cryptocurrency di Indodax maupun di platform yang lain. Oke, sebelum saya akhiri, teman-teman silakan di like, di komen, dan di subscribe dulu video ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Oke, sekian dan terima kasih.